Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memperkenalkan diri, nama saya Abdul Rofi Auliul Islam dari kelas PJKR. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan mengenai bab kedua, yaitu belajar keterampilan gerak dan umpan balik. Nah, seperti kita ketahui gitu, hidup adalah belajar yang sangat berharga, dan belajar adalah proses menuju kesempurnaan. Belajar dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya keterampilan belajar, yaitu melalui keterampilan gerak. Belajar keterampilan gerak memainkan peranan penting dalam penampilan olahraga, sebab penampilan olahraga yang sangkil dan mangkus pada dasarnya mencerminkan penguasaan keterampilan gerak dan memiliki efek aktif implikatif pada pengembangan aspek-aspek motivasional. Nah, di sini ada pengertian dan batasan belajar keterampilan gerak. Nah, dalam beberapa hal tertentu yang mendasar, mereka sepakat bahwa belajar setidaknya mencakup ada 3 pokok, yaitu yang pertama itu belajar ditandai oleh alatnya adanya perubahan perilaku. Yang kedua itu ada perubahan yang terjadi relatif permanen, dan yang ketiga ada perubahan diperoleh melalui proses latihan atau pengalaman, menurut McGill dan Anderson 2016. Secara implisit, definisi ini di atas mengatakan pula bahwa belajar pada dasarnya merupakan suatu proses yang merangkum 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan atau input beberapa tingkah laku individu sebelum mengajar. Lalu ada unsur proses belajar dalam bentuk pengalaman dan latihan yang memprosesi masukan. Dan yang ketiga itu ada unsur keluaran atau output berupa perubahan perilaku yang dihasilkan. Perubahan perilaku kognitif berupa keterampilan berpikir berinterfaktur perilaku efektif ditandai oleh respon sikap, perasaan, emosi, dan motivasi atau terhadap latihan. Sementara perilaku motorik berupa gerak anggota tubuh bawah kendali sistem saraf. Selanjutnya ada sistem penerapan dan klasifikasi. Belajar keterampilan gerak yang kompleks seperti membaca, menulis, menari, dan olahraga terlangsung dalam suatu proses panjang dan menuntut upaya pembelajaran yang intensif, menurut Ericson and Casses 1954. Oleh karena itu, para ahli telah berusaha mengembangkan berbagai cara atau pendekatan konseptual pembelajaran keterampilan gerak dengan cara mengelaborasi proses pembelajaran menjadi tahapan-tahapan tertentu. Beberapa ahli terkenal yang telah mengembangkan penahapan belajar keterampilan gerak mendasarkan pendekatan kognitif, antara lain Fitch and Posner yang mengklarifikasi di dalam tahap kognitif asosiatif, dan ada juga otomatisasi. Selanjutnya tokoh lain membaginya menjadi tahap pembentukan, rencana, latihan motorik, dan pelaksanaan gerak secara otomatis. Nah, pendekatan kognitif seperti telah disebutkan, Fitch and Posner telah membagi proses belajar keterampilan gerak ke dalam 3 tahap, yaitu tahap kognisi, asosiasi, dan otomatisasi. Ketiga tahapan proses tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap kognisi. Tahap kognisi berlangsung efektif singkat dalam keseluruhan belajar, terutama untuk keterampilan gerak sederhana.
Lalu ada tahap asosiasi. Tahap asosiasi berlangsung lebih lama dari tahap ketiga, tahap kognisi. Lalu ada tahap otomatisasi. Disebut tahap otomatisasi karena keterampilan gerak ditampilkan secara otomatis pada tahap ini. Yang kedua itu ada pendekatan kognisi sosial. Dari pendekatan kognisi sosial, tahapan belajar keterampilan gerak dan ke dalam 4 tahapan, yaitu tahap observasi, imitasi, kontrol diri, dan pengelolaan diri. Nah, yang pertama itu ada tahap observasi, tahap imitasi, selanjutnya ada tahap kontrol diri, lalu ada tahap regulasi diri, selanjutnya ada itu ada variabel-variabel determinan. Nah, variabel lingkungan adalah setiap kondisi di luar diri atlet dan proses pembelajaran. Ada 3 indikator pokok dari subvariabel ini adalah indikator sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, lalu ada umpan balik, fungsi, dan jenis aplikasi. Yang pertama itu ada fungsi umpan balik. Menurut Apruebo 2005, umpan balik memiliki 3 fungsi utama dalam belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga. Ketiga fungsi tersebut adalah untuk umpan balik sebagai motivasi. Selanjutnya ada umpan balik sebagai motivasi. Selanjutnya ada umpan balik sebagai penguatan dan hukuman. Lalu yang ketiga ada umpan balik sebagai informasi perbaikan kesalahan. Selanjutnya ada jenis umpan balik. Banyak ahli yang telah mengungkapkan tentang bentuk-bentuk umpan balik yang bisa diberikan kepada atlet, yaitu ada pengetahuan tentang hasil, pengetahuan tentang objektif, ada pengetahuan tentang pemantauan diri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.